Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dengan setia mengunjungi ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah ya, sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara ya, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, linknya jangan diunduh ya, jangan diunduh lalu kamu potong-potong gak karuan lalu kamu unggah ulang. Kasihan, mungkin kamu dari situ mendapatkan keuntungan ya, bisa saja ya mendapatkan keuntungan, tapi kan kasihan yang lihat video editanmu itu ya. Karena kita harus bisa maklumi budaya masyarakat YouTube kita itu bukan budaya bukis, bukan budaya akademis. Mereka tidak pernah untuk mengkonfirmasi mencari video aslinya gitu. Jadi yang sudah sampean edit-edit itu dikirain sebuah pesan yang sebenarnya begitu, padahal dari aku yang bikin video tidak begitu. Karena motong video itu juga kita harus tahu momennya. Kalau potongannya itu nggak tepat, maka pesannya bisa lain gitu ya. Makanya aku bilang, selama ini aku tidak pernah mengasihkan izin kepada siapapun ya, kecuali ada satu orang dan dia izin ya oke lah untuk mengambil video-videoku. Dulu ada dua yang minta izin, tapi yang satunya nggak aku kasih izin ya, tentunya dengan pertimbangan tertentu, dan yang satunya aku kasih izin. Selain itu semuanya nyolong semua itu ya. Gunanya nomor WA itu kan untuk mengkonfirmasi. Harusnya ya izin dulu, kalau dikasih ya monggo, kalau nggak ya jangan kan gitu. Kecuali aku itu nggak bisa diakses gitu ya, nggak bisa dihubungi, sehingga perlu dengan video-video yang ada di channelku terus kamu ambil gitu, itu masih bisa dibenarkan lah ya. Cuman kan aku bukan sosok yang sulit untuk diakses gitu ya. Jadi jangan begitu ya. Silakan saja di share linknya. Berikutnya aku ucapkan terima kasih kalian semuanya telah mendoakan aku dan keluarga, dan semua kebaikan doa-doa kalian juga tercurahkan kepada kalian semua. Sebagai saudara sesama muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Oke, amin amin ya robbal alamin ya. Kita lanjutkan ngaji kita, yaitu judulnya Mencari Arti Kitab, seri yang keempat ya. Mencari arti kitab, seri yang keempat ya. Aku review sejenak ya. Yang jadi pokok permasalahan itu ini kemarin. Kitabah. Ini sama ini. Kitabah. Ini ya. Kenapa lalu? Perhatikan. Di Quran surat 5, 110 ya. Itu dia menjadi menulis, dan di Quran 348 ini Ali Imran, ini Al-Maidah,
dia menjadi kitab. Maka kalau kita tarik, yang namanya menulis itu ya tentunya fiil ya. Yang namanya kitab itu tentunya isim. Yang kita diskusikan adalah bagaimana satu diksi yang itu hasil dari sebuah tasrif yang sama, yaitu kitabah, ini kok bisa menjadi satunya fiil, satunya isim. Itu yang menarik. Tapi sepertinya teman-teman tidak mengerti ya, atau tidak paham apa yang coba aku tawarkan untuk kalian pikirkan. Karena ini menarik. Biasanya dia kalau sudah isim ya isim, fiil ya fiil, tapi di sini dia menjadi dua ya. Sekaligus isim, sekaligus fiil. Masalahnya apakah terjemahan menulis ini sudah tepat? Apakah dia tidak harus diterjemahkan kitab ya kitab gitu aja? Terus kitab itu apa? Ini yang sedang kita cari kan. Sebetulnya banyak komparasinya, cuman kemarin kan dengan surat Maryam, cuman aku pilihkan ini yang rangkaian narasinya sama. Nanti aku tuliskan kembali. Ini rangkaian narasinya sama ini, sama. Cuman di sini kitab tidak diterjemahkan, tetap aja kitab. Sementara di sini kitab diterjemahkan menulis. Tuh, ya. Ada komentar bagus itu dari bapak kita ya yang ada di Bandung. Aku sempat baca sekilas tentang isim, tentang fiil itu ya. Sebetulnya apa yang dimaksudkan bapak itu kan ya sudah nggak ada masalah seperti yang aku jelaskan gitu. Cuman aku mau mengangkatnya kembali nggak ketemu, tak cari-cari di mana komentarnya gitu loh. Jadi gini lah ya. Kalau kalian mau berkomentar supaya update, begitu video itu aku share, kalian tonton dan langsung bikin komentar. Supaya aku bisa menanggapinya dan itu update. Tapi kalau aku bikin video, banyak itu, aku bikin video hari ini, aku unggah, ya. Kalian baru komentarnya 2-3 hari kemudian, ya sudah tertutup dengan video. Ini kan kita kan progresifnya cepat ini. Dia akan tertinggal. Padahal itu sebetulnya komennya bagus. Seperti komen bapak kita yang dari Bandung ini bagus komennya. Cuman aku mau cari nggak ketemu lagi ada di mana. Ya, dia sudah tertindih. Maka kalau kadang-kadang eman komen bagus ya, tapi dia sudah tertinggal. Makanya kan aku dulu kan kita unggahan kita kan aku pernah coba, kita kan trial and error ya. Kita coba satu hari 3 unggahan. Kemudian kita coba dulu sebentar. Ternyata kecepatan kalian untuk menonton video itu tidak berbanding lurus dan kecepatanku memproduksi video. Kalau orang Jawa bilang kepontal-pontal. Apa itu kepontal-pontal? Nanti Irfan supaya jelaskan. Apa Pan? Kepontal-pontal itu Indonesianya apa? Kalian nggak bisa mengimbangi kecepatanku memproduksi video-video kajian virtual itu. Ya, jadi ibaratnya aku menggunakan kecepatan 100 km per jam, kecepatan kalian cuma 70 km per jam. Ada selisih 30 km per jam. Kalau tiap hari begitu menjadi tidak produktif. Karena aku sudah bilang, beri aku satu unggahan ya 500 power, aku akan unggah satu hari 3. Berani nggak? Ternyata enggak juga kan. Nggak usah 1000 lah, 500. Satu kali unggah 500 power. Satu hari aku bikin 3 video kajian. Nggak bisa. Kalau itu diteruskan dia akan menjadi kanibal. Jadi ini ditonton, ini enggak, ini ditonton, ini enggak. Enggak fokus jadinya. Maka akhirnya 2 video. Nah, 2 video ini sekarang juga aku mulai berpikir lagi, dia produktif enggak? Karena banyak kalian-kalian itu yang laporannya nontonnya di sore hari, nontonnya. Itu jadi dia tidak fokus. Tidak fokus. Artinya ketika 3 video per hari kita unggah itu juga tidak produktif, kita coba adakan 1 tahun lebih ini kita coba 2 video. Ternyata juga
masih belum seperti yang diinginkan. Kecepatan kalian itu tidak bisa mengimbangi kecepatanku memproduksi video-video kajian. Ada yang nontonnya sore hari, ada malam hari. Ya aku maklum karena masing-masing kita punya kesibukan. Makanya aku, kan ini kan trial dan error. Aku akan coba apakah lebih fokus itu satu video satu hari begitu. Ya. Ya itu sebetulnya bukan tanpa efek. Efeknya apa? Banyak ide-ide yang masuk ke kepalaku, akhirnya dia sirna, dia hilang begitu saja. Sedangkan aku kan kerja atas dasar mood. Begitu ada ide, shot, ada ide, shot, ada ide, shot gitu. Ya tapi ya nggak tahu lah ya, kita sedang dalam trial error yang 2 video tiap hari itu. Dan ternyata banyak. Seperti tadi yang aku bilang apa. Aku cari komentarnya itu bagus, aku mau komentarin. Tidak bisa, aku cari di mana lagi. Sepertinya beliaunya komentarnya di video yang sudah 1 hari atau 2 hari yang lalu. Yang jelas ya tidak bisa terbacakan. Begitu. Ya. Jadi sekarang aku sedang mereview ulang apakah memang optimal. Kita cari yang optimal. Apakah kembali ke 1 hari 1 video. Sementara kalau begitu banyak ide-ide yang terbuang. Karena kehidupan ini dinamis terus. Ya. Oke, sebelum aku lupa, hari ini hari Jumat, maka nanti hadiri ya masjid-masjid di sekitarmu dengan sholat Jumat berjamaah. Ya, hadiri, jangan lupa ya sholat Jumat berjamaah. Khusus yang pakai celana, yang pakai rok enggak usah. Ya. Dan jangan lupa juga kamu sholat duhur. Kenapa? Dua-duanya sama diperintahkan. Ya. Attention untuk yang sudah paham. Kalau yang belum paham ya kamu belajar, laksanakan dulu apa yang sudah kamu pahami. Ya. Khusus yang sudah paham tetap dilaksanakan dua-duanya. Karena sama-sama diperintahkan. Ya. Duhur diperintahkan, Jum'ah ya diperintahkan. Tidak ada ceritanya saling ganti-mengganti rukhsah. Tidak ada ceritanya. Ya. Hadiri masjid di sekitar rumahmu dengan kehadiranmu sebagai salah satu jamaah dari sekian jamaah yang ada. Kita sedang sholat Id, khususnya Idul Jum'ah. Karena kita punya 3 Id, Idul Fitri, Idul Adha, dan Idul Jum'ah. Untuk yang pakai rok enggak usah ya. Ini untuk yang pakai celana dan sudah paham. Kalau yang belum paham ya belajar. Gitu. Oke. Jadi di sini duduk permasalahannya. Kitabah itu bisa menjadi fi'il, bisa menjadi isim. Ini menarik. Dan aku kan tidak mengatakan ini sebuah kesimpulan, ini sebuah analisis. Loh kok bisa begini ya? Selama ini aku belum pernah dapat pelajaran seperti ini. Apakah terjemahannya ini yang bermasalah? Apakah terjemahan yang ini bermasalah? Kalau ini kan diksi kitab itu nggak diterjemahkan kitab. Sementara di sini diterjemahkan. Diksinya sama, narasinya sama. Terjemahannya bisa beda. Kalau ini kita biarkan ini menjadi fi'il, ini menjadi isim. Ini loh yang sedang aku tawarkan. Ayo kita pikirkan bareng gitu. Tapi sepertinya kalian nggak nyaut. Nggak. Ya memang ini jelimet sih kalau nggak benar-benar diperhatikan. Ini maksudnya diskusinya kemana sih gitu ya nggak ngerti. Tapi ya sudahlah ya, mungkin perlu proses ya untuk jadi ngerti. Oke, sebelum aku lanjutkan ya, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semua ya, sebagai untuk apresiasiku untuk memberi hormat kepada kalian ya. Aduh, masih terbatuk-batuk. Oke, sudah on dia wifi-nya. Oh, masih lemot. Oke, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari Kang Ilham Gans. Sejak belajar di channel Gurunda, saya nggak berani skip walaupun iklan. Terima kasih atas apresiasinya. Aku jadi tertarik untuk menjadikannya sebuah obrolan kita bersama ya tentang skip ya, tentang iklan, karena nanti itu kontribusinya kan ke seberapa banyak iklan yang kita dapatkan gitu ya. Karena bulan ini ada lose, dia tidak masuk target ya, jadi lose.
Ya, targetnya itu kan iklan itu harusnya 1 juta, 1 juta berapa tuh? 200 apa 300? 1.200.000 itu targetnya. Ya, ternyata bulan ini tidak memenuhi target dan aku di dirasa perlu untuk mengangkatnya menjadi sebuah obrolan karena ada sesuatu yang menarik. Sisi lain dari itu ada sesuatu yang menarik untuk aku bagikan, ya. Terus ditambah lagi ini, sejak belajar di channel Gurunda, saya nggak berani skip walaupun ikan, gitu ya. Dan ternyata iklannya tidak seperti yang diharapkan, ya. Bulan ini loss dia. Seandainya semua seperti Kang Mas Ilham Gans, tentunya dia tidak loss, ya. Dan itu ada sesuatu yang menarik, mungkin besok atau kapan aku mau menyungguhkannya sebagai obrolan ringan itu di akhir pekan. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Ilham Gans, ya. Semoga ada manfaat yang kamu dapatkan dari channel ini, merubah wawasan keberagamanmu. Dan jangan lupa bagikan itu kepada yang lain. Oke, kemudian untuk live, live, ya. Bismillah. Depok tetangga Jakarta nyimak seri ketiga kitab. Alif sebenarnya nama anak saya. Oh, anak putranya. Ya. Nama tersebut terinspirasi dari huruf pertamanya hijaiyah. Ketika menulis nama tersebut, kagak sengaja melihat kalau kita kasih spasi tulisan alif, maka menjadilah alive, bahasa Inggris yang berarti kehidupan. So, bebas aja kalau saya mau dipanggil Alif atau Live. Salam untuk semua yang tersayang di sana, ya Kang. Oke, terima kasih. Sehat, bahagia selalu. Salam Isra. Salam Isra untuk saudaraku semua yang ada di Depok, ya. Terima kasih. Ternyata nama putranya, ya. Oke, matur nuwun atas konfirmasinya. Ya, semoga Gusti Allah Agung selalu mencurahkan rahman rahimnya untuk semua saudaraku yang ada di Depok. Salam Isra. Kita lanjutkan Kang Halim Rais. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambon hadir Tuan Guru, doa serta sholawat terbaik kami untuk kita semuanya. Bismillah. Izin nyimak seri yang ketiga. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu, saudaraku. Terima kasih, ya. Salam Isra untuk semuanya yang ada di Ambon. Berikutnya Kang Mas Ede Margono yang punya Jogja. Tarjamah, kan tarjamah masuk ke kita, terjemah. Tafsir surat 19 Maryam, surat 16, ya. Wahai Muhammad, ingatkan dan ceritakanlah kisah Maryam yang tertulis di dalam kitab Al-Quran. Ya. Kisahkan kepada mereka ketika dia ingin mengasingkan diri dari keluarganya menuju ke suatu tempat di sebelah timur. Ya. Andaikan saja kisah tersebut tidak tertulis atau tertulisnya di pohon atau di dinding goa, tentunya dalam ayat tersebut tidak ada kata Alkitab. Jadi di sini Kang Mas Edi Margono juga sudah salah. Dia sudah terjebak media. Jadi Alkitab sebagai media, Alkitab sebagai benda. Benda kan itu ada dua, ya, benda abstrak sama benda yang konkret. Alkitab itu benda konkret. Oh, ini kitab, gitu, ya. Nah, ini kitab, gitu, ya. Dia sudah terjebak seperti itu karena dia mengambil komparasinya dinding goa, ya, pohon dan sebagainya. Tapi apakah begitu? Tidak, Mas. Ya, tidak begitu maunya Al-Qur'an. Oke, maunya Al-Quran menjelaskan dan di situ tidak ada kata Al-Quran loh, ya. Makanya ini kita kalau tidak hati-hati bisa terjerumus oleh terjemahan-terjemahan yang ada, gitu, ya. Nggak seperti yang sampean maksud begitu. Sampean sudah memahami Alkitab itu menjadi sebuah yang benda yang konkret, ya. Sebentar aku lihatkan, ya. Di itu mana anuku, ya. Sebentar, aku ambilkan Al-Qur'annya. Ya, kita sama-sama buka.
Sama-sama buka ya. Di sebentar. Di Al-Qur'an surat 19:16 ya. Kita lari dulu ke original teksnya. Kan begini. Waskur ya. Dan ingatlah fi di dalam kitab, di dalam kitab. Maryam di dalam kitab. Jadi begini, kalau yang ketika yang mengasihkan diri itu nggak ada masalah ya, nggak ada, itu clear ya. Tapi dari satu dua satu, tiga, empat diksi ini, waskur fi kitab Maryam, ya. Kalau kita terjemahkan tekstual dulu, waskur ya, dan ingatlah fi di dalam kitab Maryam. Oh, kok begitu? Iya. Karena originalnya begitu, tapi kita tahu maksudnya ini adalah dan ingatlah ya Maryam di dalam kitab. Bukan berarti kitab. Ya benar sih, yang di dalam kitab itu apa? Maryam di dalam kitab ya cerita Maryam, makanya itu diterjemahkan kisah. Gitu loh ya. Dan ingatlah bukan Maryam di dalam, iya Maryam di dalam kisah, bukan kisah di dalam Maryam. Ya, dan ingatlah ya di dalam kisah Maryam. Ini menjadi MD dan DM ini yang agak sulit. Ya. Aku ulangi, dan ingatlah di dalam kisah Maryam ketika ia meninggalkan atau menjauhkan diri dari keluarganya ya, suatu tempat sebelah timur. Makanya diterjemahkan itu menjadi kisah. Oh, bukan yang ini ya. Itu Mas. Kalau jenengan masih memahami bahwa kitab itu sebagai benda konkret karena mengkomparasi dengan goa ya, dan di sini kan terjemahan ini kata Al-Qur'an kan dalam kurung. Maka ada kan begini kalau kita lihat depan. Dan ceritakanlah Muhammad kisah di dalam kitab dalam kurung Al-Qur'an. Kitab itu jangan kamu anggap dari kitabi Arabun itu, enggak, itu sudah intervensi dari si penerjemah. Kitab itu seharusnya menjadi kisah. Kan begini. Dan ingatlah ya di dalam kitab Maryam. Kan orang aneh di dalam kitab Maryam, di dalam kitab itu apa? Ya, oh maksudnya catatan-catatan sejarah itu kan di dalam kitab. Maka dia diterjemahkan ingatlah di dalam kisah Maryam. Gitu loh. Bukan kitab-kitab konkret gini. Makanya Depak ini terjemahnya kacau. Kalau ini kita tidak tahu, dikirain terjemahan begini ya. Dan ceritakanlah dalam kurung Muhammad kisah Maryam di dalam kitab. Nah, dikirain kitab itu terjemahan dari diksi waskur fil kitabi Maryam. Bukan. Karena ini kitabi Maryam. Maryam kitab. Kitabi Maryam kan. Menerjemahkan yang mana? Maryam kitab atau kitab Maryam. Kan yang betul kan kitab Maryam. Artinya apa? Kisah Maryam. Jadi dan ingatlah di dalam kisah Maryam, di dalam kitab Maryam. Tapi kan kita ngerti di dalam kitab Maryam apa? Di dalam kitab apa? Ya kisah. Itu loh. Cuman jadi kacau kalau kitab itu dipahami, oh ada buku menuliskan kisah Maryam begini begitu, menjauh ke timur, enggak begitu. Ya. Oke. Sudah 24 menit. Nggak apa-apa ya, karena komentar dari teman-temanmu itu juga ilmu. Jadi nggak harus aku menjelaskan ini lagi ke progres, enggak. Komentar dari teman-temanmu itu juga ilmu, gitu ya. Jadi makanya itulah perlunya kita membacakan komentar. Sebentar, mau kopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini memang pelajarannya agak ribet ini. Ketelitiannya harus diekspan, ekstra tinggi ya. Kalau enggak ya enggak, sulit ngikuti ini. Ini memang harus orang-orang yang berkarakter Bugis ya, yang suka belajar lah ya. Kalau enggak agak sulit memang. Kalau sudah masuk ke dalam ini aja, karena aku enggak bisa Arabiunnya, kalau ditulis Arabinya ini semakin asik. Ya. Oke. Kemudian Kang Irfan Al-Akbar ya. Matur nuwun untuk Kang Mas Edi Margono ya, itu tanggapanku ya. Tapi kalau jenengan masih bertahan bahwa itu benar-benar kitab secara benda itu benda konkret, bukan abstrak ya, ya monggo silahkan. Tapi enggak. Aku bilang enggak begitu. Maunya Al-Quran enggak begitu. Gitu, ya. Karena kitab Maryam itu ya kisah Maryam itu, dan kisah itu ada di kitab gitu loh. Tapi bukan berarti terus konkret gitu ya. Tapi kalau jenengan tetap begitu ya monggo silahkan. Aku nggak ada masalah ya. Tapi setidaknya aku memberikan komparasi lain ya sebagai alternatif. Berikutnya Kang Irfan Al-Akbar masih nyimak sambil mengerjakan tugas-tugas kantor masih dari Kerinci Jambi. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar. Tolong nanti Irfan jelaskan ya, ke pontal-pontal itu apa? Indonesianya apa ke pontal-pontal? Itulah ya yang ketika bahasa diterjemahkan kepada satu bahasa lain nggak bisa tepat. Enggak. sorry. Kemudian, Kang Mas Edi Margono 2 kali ya, nggak apa-apa. Selama itu ilmu bagus ya. Al-Quran Surat 5, Al-Maidah 1-1-10 yang bermasalah itu terjemahan dari Depak yang berbeda dengan terjemahan lain baik yang bahasa Indonesia maupun Inggris. Depak menerjemahkan, dan ingatlah di waktu aku mengajarkan kamu menulis hikmah Torah dan Injil. Tetapi dalam penjelasan Depak sendiri menerangkan sebagai berikut. Allah telah mengajarkan kepadanya Alkitab. Artinya Isa telah dianugerahinya kepandaian menulis, membaca, sehingga ia dapat mempelajari ilmu pengetahuan yang tertulis. Ya memang itu mas, masalah yang sedang kita diskusikan kan itu ya, terjadinya terjemahan-terjemahan yang perlu kita paskan ya, supaya tidak keluar dari pesan yang sesungguhnya disampaikan. Dan sekali lagi untuk saudara-saudara Islamku, kita harus berbangga. Kenapa kita bisa mendiskusikan ini? Karena kita punya originalnya. Seperti tadi aku mengatakan setuju atau tidak setuju kepada Kang Mas Edi Margono ya, ketika kita mendiskusikan surat Maryam yang ke-16. Itu karena ada original teksnya. Secara original teks itu kitab, dan kisah itu interpretasi dari kitab ya. Jadi kan aneh kalau Maryam di dalam kitab. Ya, kan Maryam di dalam kisah, artinya apa? Kisah Maryam disuruh diceritakan gitu loh ya. Makanya kita harus bangga. Coba kamu bayangkan bagaimana saudara kita yang lain yang tidak punya kitab suci, mereka kemana-mana dalam hidupnya, selama kehidupannya nggak tahu kitab sucinya itu yang mana. Yang mereka pegang cuman terjemahan kitab suci, dan terjemahan kitab suci itu kan bukan kitab suci. Terjemahan itu bisa. Makanya kalau sekarang di 2023, tapi sampai sekarang aku belum menerima itu Injil, itu Torah atau yang kita sebut Bible dalam terjemahan revisi terbaru kan oleh LAI itu 2023. Aku belum menerima. Kalau ada yang punya aku mau ya dikirimi, nanti kalau misalkan harus aku ganti berapa gitu ya. Karena cari di toko-toko juga masih sulit. Apakah itu sekedar diterjemahkan tapi belum dipublis edisi revisi 2023-nya atau gimana juga ya, kita hormati saja lah, itu kan wewenang LAI ya. Tapi yang jelas jangan kaget kalau LAI itu berulang kali merevisi terjemahan. Kan yang mereka revisi terjemahannya, bukan kitab sucinya. Kalau kitab suci tidak boleh direvisi. Goblok apa kok revisi kitab suci? Kitab suci itu Allah yang punya. Torah
Injil Al-Quran itu Allah yang punya, tidak ada satu makhluk pun boleh merevisi. Yang boleh direvisi itu terjemahannya. Jadi kita kadang-kadang orang nggak ngerti jadi kaget. Yang dilakukan oleh LAI itu merevisi terjemahannya, gitu ya. Yang jadi masalah memang ketika teman-teman Kristen kita tidak pernah tahu original teksnya. Kecuali Islam kita tahu gitu. Ya itulah semua agama-agama ini punya ceritanya sendiri-sendiri gitu. Makanya sebagai orang Islam kamu harus familiar dengan Al-Qur'an dengan cara sering membacanya. Kalau bisa ya setiap hari seperti yang aku sarankan dan pahami gitu ya. Oke. Kang Edi Margono gitu nggih, matur nuwun. Terus Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Alhamdulillah izin nyimak siang hari habis duhur. Salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Kota Kembang, Bandung, Parispan, Java. Kemudian salam Isra nggih Kang Hermana Natawijaya. Kita lanjutkan Kang Mas Ari Prastio. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Batam nyimak Gus. Salam sehat selalu dan salam Isra. Salam Isra juga untuk Kang Mas Ari ya. Semoga selalu dalam rahman rahimnya Gusti Allah Agung. Gue ke Batam cuma transit waktu diundang ke Aceh oleh Universitas Syah Kuala ya. Jadi transit cuma berapa jam. Pingin sebetulnya ya jalan-jalan ke Batam, tapi sepertinya panas juga di sana. Oke. Kemudian Kang Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nyimak kajian dan salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Kang Mas Rio Aka, matur nuwun, Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, monggo silahkan. Untuk Kang Mas Abdul Qadir DJ ya, sangat teknis sekali, itu silahkan dibaca komentarnya. Kataba ya, menulis, menentukan, menetapkan. Kutiba, ditulis, ditentukan, ditetapkan. Jadi tasrifnya begitu ya, antara me dan di, antara pasif dan aktif ya. Kitab ya, tulisan ketentuan ketetapan. Alkitab ya, tulisan tertentu, ketentuan tertentu, ketetapan tertentu. Jadi memang tasrifnya itu kita harus kuasai, kalau enggak nanti jadi terbingungkan kita. Oke. Terima kasih untuk Kang Mas Abdul Qadir DJ yang ada di Pamekasan Madura. Kita lanjutkan soleha kita. Waduh, sudah pada kangen ini saudaramu di sini. Kemana aja kamu? Ya. Gispati, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak lagi Tuan Guru. Selama ini HP ku rusak. Insya Allah mereview semua yang terlewatkan. Salam Isra semua saudaraku dari Palu. Oke, terima kasih juga untuk Gispati dan umumnya semua saudara muslimku yang di Palu. Salam Isra untuk kalian semuanya. Oke lah, karena HP-nya rusak ya. Aku sempat berpikir apa sakit gitu, tapi ya tentunya tidak lah, jangan sampai sakit gitu ya. Kalaupun sakit ya sakit-sakit flu, sakit-sakit biasa gitu. Kok lama nggak nganu. Cuman aku tetap aja berharap tidak sakit lah, mungkin ada kesibukan gitu. Tapi ternyata sakit tidak, kesibukan tidak, yang ada HP-nya rusak. Ya semoga HP-nya bisa, atau dia mungkin minta dibelikan yang baru mungkin ya. Oke, terima kasih untuk solehaku Gispati dan salam semuanya untuk saudara-saudaraku yang ada di sana. Salam Isra. Ini Gispati diskusinya di grup WA kita juga sedang asik itu ya, dan di sana bisa kamu ikuti ya. Oke, kita lanjut Kang Mas Abdul Muluk. Siapa bapak kita ini? Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Abdul dari Deli Serdang ya. Kadang-kadang DS itu apa, kadang-kadang hang juga. Deli Serdang dinyimak Gus untuk mengikuti kajian ini. Selesai. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih untuk Bapak Abdul Muluk. Ya, salam Isra juga untuk semuanya. Kemudian Kang Mas Hermas Edison 3 jempol, terima kasih. Kang Sahrani Gipari ya, baru menyimak malam, sempatnya malam. Oke, terima kasih. Padahal duha sudah kita unggah. Itu seperti tadi aku bilang, masing-masing punya kesibukan ya. Nggak bisa nonton pagi, justru nontonnya malam. Orang asing nyimak Gus. Masalahnya kalau dia menonton unggahan pagi di malam hari, terus unggahan malam harinya ditonton kapan? Kan gitu jadi pertanyaan kan. Oke. Orang asing nih Mak Gus, Cipto Purbaling. Ada kendala jadi 2 hari ini ketinggalan. Kemana aja? Kendala apa? Ya, kendala teknis seperti Gispati mungkin HP-nya rusak atau kesibukan. Oke, matur nuwun Kang Cipto Purbaling, salam Isra untukmu. Kang Mas Rizal Wahyu jagoan kita ya.
Rembang hadir pertama Gus. Oke, mantap. Always to be number one ya. Giovanni Arthur, Kang Giovanni. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Salam dari Madiun. Di video seri 2 kemarin terdapat komentar dengan 106 balasan. Iya kok banyak sekali, aku juga kaget. Cuman aku jarang buka karena itu ada di dalamnya. Karena kadang-kadang juga nggak bisa dibuka. Itu bukan diskusi Gus, tapi ada anjing DM yang maunya membantah Mbak Rini doang. Teman-teman pada balas ocehan anjing-anjing yang datang ke channel ini Gus. Oke mantap, silakan saja ya. Di video ini ada DM juga terus komen tuh, salam Isra, biarkan anjing meramaikan channel ini. Ya monggo silakan. Tapi kalau aku ya nggak tertarik sih untuk, juga kan sia-sia waktuku kalau aku harus membahas hal-hal yang anjingisme itu. Oke. Yang oot aku tidak baca ya. Kita tidak sedang mendiskusikan Allah mampu tidak menjaga kitabnya, itu oot. Ya itulah. Ya. Kenapa harus oot yang ini aja belum? Tapi kalau teman kafir ya tentu nggak mengerti karena nggak pernah belajar sorob, nggak pernah belajar nahu. Ya. Oke. Sekarang kita kembali ke sini. Ya. Kan gini Pak, gini Mbak, gini Mas ya. Kita sekarang ini ya, yang 348 ya. 348 ini aku hapus ya. Aku tuliskan teksnya ya. Supaya nanti bisa aku jelaskan. 34 dan 50. Karena nanti jangan sampai kamu keliru. Coba ini loh. Pada mulanya apa? Firman. Ya, and answer and hologos, kan begitu bahasa Yunaninya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini nggak bisa dipahami sebagaimana teman-teman Kristen memahami harafiah. Kalimatnya ini kalimat membingungkan. Maka inilah yang disebut sastra. Masalah nanti ini apakah si Yohanes itu mengambil atau mencuplik dari himne Platonis atau tidak, itu debatable lah ya. Silakan nanti dibahas di lain kesempatan. Tapi setidaknya kita tahu ini bahasanya bahasa sastra. Bahasa sastra itu tidak bisa dipahami secara harafiah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, yang namanya bersama-sama itu mesti dua yang berbeda. Ini berbeda ini sosok yang berbeda, ini sosok yang berbeda. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti firman itu bukan Allah. Bagaimana di sini ditegaskan, dan firman itu adalah Allah, kan jadi kacau. Itu loh. Ya. Pada mulanya firman, ya kita nggak usah bahas lah ya. Firmannya siapa itu nggak usah. Kita masuk kekacauan pemahaman Yohanes 1 pasal 1. Ya. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau yang bersama-sama itu mesti dua yang berbeda. Bagaimana dua yang berbeda itu terus kembali menjadi sama? Pada mulanya spidol ya hitam ya. Spidol hitam itu bersama-sama dengan spidol biru. Spidol hitam itu adalah spidol biru. Coba. Nggak kena. Ya, makanya aku bilang, inilah yang menjadi perdebatan di internal kekristenan. Antara saksi Yehova, Kristen, Tauhid, terus nanti ada lagi
apa namanya, yang mereka sekarang itu disebut Oneses, Tritunggal. Bagaimana menerjemahkan ini? Perdebatannya itu sengit. Karena apa? Karena itu tadi, ini bahasa sastra, dipahami secara harafiah. Metafora dipahami harafiah, salah. Harafiah dipahami metafora juga salah. Maka bagaimana? Harafiah ya dipahami harafiah, metafora dan itu dipahami metafora. Nggak bisa. Firman itu bersama-sama dengan alam. Ini mesti berbeda. Kok bagaimana di sini dikatakan dan firman itu adalah Allah? Berarti dia bersama-sama dengan dia. Gimana? Kacau. Ya, kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Ini entitas yang berbeda gitu loh. Nah, ini jangan sampai terjadi bagaimana kamu memahami kitab. Ya. Nanti kamu jadi kacau seperti teman-teman Kristen. Ya. Ini entitas yang berbeda, entitas yang berbeda. Bukan firman itu adalah Allah. Ya, oke. Sekarang aku ini sebagai entry point ini untuk masuk ke sana. Ya. Apa ini kalimatnya? Kitab dan hikmah dan Torah dan Injil. Karena ada waw atop di situ ya. Kita buka dulu surat 3 ayat 4. Kamu buka surat 3 ayat 4. Surat 3 ayatnya yang ke-4. Surat 3 yang ke-48. Ya. Surat 3 yang ke-48. Ya, lihat itu. Ya. Wa yual alimuhul kitabah wa, ada waw atop, hikmah wa Taurat. Ada waw lagi wa Injil. Ya, jadi dan dia siapa? Ya Allah itu mengilmukan, mengajarkan kepada Kanjeng Nabi Isa kitab dan hikmah, ya, kitab dan hikmah dan Taurat dan Injil. Seharusnya gitu terjemahnya. Ini dari kitab ke hikmah dia nggak ada dan ya, karena ada wawunya kan, gitu. Jadi begini, langsung aja ya, kitab dan hikmah. Nanti apa itu hikmah itu juga perlu kajian sendiri itu, ya. Dan Torah dan Injil. Dan Torah dan Injil. Al-Quran kemana Pak? Al-Quran ya belum. Kan eranya kan belum ini, ya. Kalau Injil kan ini memang yang kepada Kanjeng Nabi Isa, ya. Yang Torah ini Kanjeng Nabi Musa. Hikmah ini apa? Nanti hikmah itu kalau kita itu menjadi, itulah ya, bahasa itu menjadi salah tapi dianggap benar. Kita kan menyebutnya alim ulama, itu salah. Karena alim ya sebutnya alim ya alim, ulama gitu loh. Karena kalau alim itu mufrad, kalau ulama itu jamak. Kita menjadinya bahasanya menjadi bahasa majmu, alim ulama. Kami berikan rasa hormat kami kepada alim ulama yang telah datang dalam acara ini. Loh, gimana sih? Itu salah. Kalau sudah alim berarti satu dia yang datang, orang berilmu. Kalau ulama berarti banyak gitu loh. Enggak terus banyak tunggal alim ulama gitu. Tapi ya kita enak saja karena kita menganggapnya sebuah kebenaran. Atau gini aja lah, ya itulah bahasa dia bermetamorfose dari Arabian menjadi Indonesia kita yang awalnya Melayu. Tapi kalau kita rujuk ke originalnya salah, nggak ada alim ulama itu. Ya. Ini di yang 348 ya. Ini 348. Terus yang di 510 nggak aku bacakan ya, aku nukil yang 510 maksudku. Yang aku apa aja ya, intinya saja ya. Begini.
menulis, ya, dan hikmah dan Torah dan Injil. Ya. Kita kan fokusnya ke kitab. Nanti hikmah, apa itu hikmah? Biasanya orang menjadi hikmah kebijaksanaan. Ya, hikmah itu kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu pasti melanggar hukum. Yang namanya kebijaksanaan itu pasti melanggar hukum. Tapi ingat, di atas hukum ada moral. Itu tuh, ya. Beda lagi nanti. Ini nggak kita bahas dulu ya. Lihat. Di sini ada waw. Dan di sini ada dan. Di sini ada dan, di sini ada dan, di sini ada dan, di sini ada dan. Ya. Sekarang yang kita mau bahas yang kitab ini. Ya. Masih 46 menit kitab ini, ya. Kitab. Ingat, ini ada dan. Ini ada dan, ini ada dan. Ya. Ini yang di 3410, ini yang 5100, 348, ini di 5110. Ya, soal ini berdasarkan dari kitab, ya. Ini sudah kita diskusikan kemarin, ya. Yang ini sudah kita diskusikan perbedaan ini. Kenapa di sini diterjemahkan tetap kitab, bisa menulis, itu sudah kita diskusikan. Kan ini original teksnya kan kitabah, ya. Kitabah. Kitabah, ya. Ini sudah kita diskusikan, ya, tentang kenapa ini begini. Padahal asalnya sama, kitabah. Oke. Ini kita lalui dulu karena sudah kita diskusikan. Ya. Oke. Sekarang kita fokus ke sini. Ke kitab ini loh. Ini sama nggak dengan ini? Ini sama nggak dengan ini? Ini sama nggak dengan ini? Ya, jadi posisinya begini. Kalau ini aku bypass dulu ya, hikmah ya, karena hikmah sudah jelas bukan kitab. Ya, aku bypass saja. Ini kitab, ya. Terus ini Torah, ya. Terus ini Injil, ya. Ini kitab. Orang cenderung berpikir karena ini mujmal, ya, umum dia. Di sini kan nakiroh dia. Di sini dia nakiroh. Ya. Jangan kamu pikir karena dia ini mujmal, terus kitab ini apa kitab itu? Ini loh kitabnya Torah. Ini loh kitabnya Injil. Ya begitu. Karena ini ada waw dan. Artinya kitab itu bukan ini. Kitab itu bukan ini. Kitab itu bukan Torah, kitab itu bukan ini, berdiri sendiri. Ini independen. Seperti tadi aku kasihkan contoh, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu independen sendiri, Allah itu independen sendiri. Tadi tidak mungkin firman itu adalah Allah. Itu independen sendiri. Di sini pun kitab itu independen dia. Jadi jangan berpikir seperti umuman kita. Oh ya, dimaksud kitab itu Torah. Yang dimaksud kitab itu Injil. Enggak begitu. Ini sendiri. Ini sendiri. Itu loh. Bukan kitab itu menjelaskan Torah, bukan kitab itu menjelaskan Injil. Enggak begitu, ya. Jadi bukan ini menjadi penjelas ini, bukan ini menjadi penjelas ini. Enggak, kitab itu ya tersendiri,
Torah itu sendiri, Injil itu sendiri. Makanya aku bilang tajuknya mencari arti kitab. Ini nanti kan ujung-ujungnya kita endingnya akan bermuara di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 2. Zalikal kitabu. Tepat nggak di sana kitab diterjemahkan sebagai Al-Quran? Karena itu dikurung sama depak Al-Quran. Gitu loh. Oh, sudah mau 1 jam. Ya, paham ya? Bahwa kitab di sini itu bukan menjelaskan Torah, bukan misalkan meskipun kita tahu Torah itu ya kitab. Tapi yang dimaksud kitab ini bukan kitab Torah, gitu loh. Injil itu kitab, kita tahu. Tapi kitab di sini tidak begini loh ya. Dia punya spidol masih umum. Ya. Spidol apa? Karena spidol ada merah, ada hitam. Ya. Oh, dia spidol merah. Jadi spidol itu ya yang masih umum, masih musmal, dinakirohkan dengan merah. Jadi bukan spidol yang hitam, bukan spidol yang biru maksudnya, tapi spidol merah. Tidak begitu. Ya, tidak begitu maksudnya ini. Kalau kita lihat original teksnya seperti ini, ada dan, ada waw, ada waw. Jadi kitab itu tersendiri, Torah itu sendiri. Meskipun Torah itu ya kitab, gitu loh. Injil itu tersendiri, meskipun Injil itu kitab. Makanya tadi kan aku kritisi yang dimaksud oleh Kang Mas Edi Margono tadi, terjemahan kitab itu bukan dari kitab yang ada di original teksnya loh ya. Dan terjemahannya kan aku sudah nggak setuju itu, tadi sudah aku jelaskan. Sama dengan di sini, soal Torah itu kitab, Injil itu kitab, kita tahu. Tapi kitab ini bukanlah kitab yang musmal, ya, menjelaskan kitab yang nakiroh yaitu Torah, atau kitab yang nakiroh yaitu Injil, enggak. Ini berdiri sendiri. Ini berdiri sendiri. Ini berdiri sendiri. Supaya jelasnya gini aja lah ya. Sebentar, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Logika tanpa logistik nggak jalan. Oke, sampai mana tadi? Jadi blank. Sabar ya. Gini. Kita kalau membaca narasi-narasi seperti ini, jadi kita sering terjebak ya. Oh, itu maksudnya kitab Torah, itu maksudnya kitab Injil. Tidak begitu. Kitab itu sendiri, Torah itu sendiri, Injil itu sendiri. Meskipun kita tahu Torah itu kitab, Injil itu kitab, tapi kitab di sini bukan berbicara tentang Torah dan Injil itu. Untuk gampangnya kita bikin terminologinya saja. Torah adalah Alkitab yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Musa. Jadi ini turunnya itu kepada Kanjeng Nabi Musa. Meskipun nanti juga digunakan oleh Kanjeng Nabi Isa, ya, tapi kita berbicara terminologinya turunnya. Begini ya, firman gini lah ya. Firman Allah gitulah ya. Firman Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Musa. Ini terminologinya ya. Sementara ini firman Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Isa. Nah, sekarang pertanyaan saya, kitab ini apa terminologinya? Gitu loh maksudku. Dia bukan ini dan bukan ini. Kalau ini adalah firman yang dikaitkan oleh Kanjeng Nabi Musa sebagai penerima. Dari Allah memberikan firman itu kepada Kanjeng Nabi Musa. Kalau dikumpulkan menjadi kompilasi, ya dia jadi kitab. Sama ini. Firman yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi Isa. Nah, memang kalau kumpulan firman itu diliteralkan, terus dituliskan, ya kompilasinya namanya kitab.
Tapi ini tidak bicara tentang itu. Nah, makanya aku bikin terminologinya. Firman via Kanjeng Nabi Musa, firman via Kanjeng Nabi Isa. Jadi kalau ditanya apa itu Torah? Oh, itu kitab suci, kompilasi firman Allah yang diwahyukan, difirmankan melalui Kanjeng Nabi Musa. Clear. Kalau yang ini juga begitu. Oh, itu kitab suci ya, kompilasi firman Allah yang diwahyukan, diturunkan kepada Kanjeng Nabi Isa. Nah, sekarang ini apa? Itu loh. Kitab ini apa? Nanti hikmah ini sendiri lagi nih. Kita abaikan dulu. Jadi jangan kamu berpikir ini menjelaskan ini menjelaskan ini. Enggak. Ini tersendiri dia. Inilah yang disebut kemarin waktu aku menjelaskan tentang ada ayat-ayat yang mukamat, ada yang mutasabihat di sini. Nah, nanti kita bisa lihat artinya ini bermacam-macam. Ya, bermacam-macam tergantung konteksnya. Tapi yang menarik, kenapa dia bisa menjadi isim sekaligus fiil, itu yang belum terpecahkan sampai sekarang. Disinilah letak menariknya ketika kita mengkaji Al-Quran gitu loh. Jadi kalau kita bukis itu, kita akan, oh kok begitu ya, oh kok begitu ya, terus belajar terus, oh kok begitu ya, belajar terus, oh kok begitu ya, gitu. Dia menjadi seperti kita ada keasikan tersendiri menyelam ke dalam samudra ilmu Al-Quran gitu. Ya. Nah, sekarang ini kamu harus tahu ketika ada diksi kitab, jangan terus kesadaranmu itu menuju kepada harafiah. Seperti ini. Oh, ini kitab. Jangan. Tidak automatically seperti itu ya. Terus oh ini kitab gitu ya. Ini Injil King James, ini Injil kuno ini ya. Orang bule sendiri baca ini nggak sanggup karena bahasa Inggrisnya bahasa Inggris kuno. Seperti kita kan, kita orang Indonesia tapi baca terjemahan Al-Quran Indonesia yang edisi kuno, yang kental bahasa Melayunya, kita juga kebingungan. Nah, seperti ini. Karena ini pernah aku kasihkan ketika aku diskusi dengan ya. Ane ya, dari Australia dia. Dia dari Australia loh. Dia datang ke rumah, aku ajak diskusi, aku kasih dia Injil ini, dia nggak mau. Nggak mampu dia bahasanya. Ini Injil kuno ya. Kalau kita punya Al-Quran kan gitu, yang diterjemahkan dalam edisi Melayu kita juga kerepotan. Makanya aku bilang, aku baca tafsirnya Buya Hamka lewat Al-Azhar itu aku agak kerepotan. Aku lebih gampang membaca tafsirnya Al-Misbah lewat Pak Quraisy Shihab. Bahasanya lebih mudah aku pahami gitu. Terlepas aku setuju atau tidak itu hal lain ya. Oke. Sekali lagi ya, sebelum aku tutup kurang 2 menit ini. Kalau kamu menemukan kata-kata diksi kitab dalam Al-Quran, jangan serta-merta kamu berpahaman harafiah ini ya. Karena dia mengalami polisemi. Ya. Dan kitab di sini tidak mengarah kepada Torah, tidak mengarah pada Injil, dia berdiri sendiri. Oke, ini si kecil sudah menunggu ya. Nanti dia telat lagi, nanti di stop sama gurunya. Sampai di sini dulu ya. Insya Allah besok kita sudah masuk ke surat Al-Baqarah ya, surat yang kedua dan ayat yang kedua. Kita perlu mengkaji tentang terjemahan kitab di dalam narasi zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, bagaimana sebetulnya diksi kitab itu harus dipahami dalam sebuah narasi yang tepat ya. Tentunya kita juga tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang punya narasi lain, diksi lain, terjemahan lain. Ya, ya enggak apa-apa ya. Cuman kan kita tetap dihakimi nanti dengan original teksnya. Diksi originalnya apa? Ya ke Arabiun itu gitu ya. Oke. Sorry. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, menjadi bingkai iman yang paling dalam. Namun tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga di duha yang cerah ini, yang bahagia ini, di hari Jumat ini ya, kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima.
Ya, ingat pesan aku, pakai yang pakai celana, yang pakai rok nggak usah. Penuhilah masjid-masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu untuk sholat Jum'ah berjamaah. Berikutnya, bagi yang sudah paham, aku tidak bosan-bosannya mengingatkan, bagi yang sudah paham, yang belum paham bagaimana? Ya belajar. Tetaplah laksanakan sholat duhur dan sholat Jum'ah, karena keduanya sama-sama diperintahkan. Ini dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.